Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ahyal Islam bi'ulumil ulama wa ahyal ummata binahdhatil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil atqiya wa ala alihi wa ashabihil asfiya. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini di bulan suci Ramadan yang mulia ini, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah kita bisa melanjutkan rutinitas kita dalam rangka ngaji Ramadan bersama Institut Agama Islam Qamarul Huda Bagu yang didukung oleh UKM Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam Al-Huda. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita sama-sama menyimak lantunan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Badrul Islam selaku salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Qamarul Huda Bagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى
ولا تأكلوا أموالهم إلى إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita dengarkan siraman rohani dalam rangka ngaji Ramadan yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Samsahudi SHI MHI selaku salah satu dosen Institut Agama Islam Qomorul Huda Bagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini. Allah masih berikan kita kesehatan, keafiatan. Allah berikan kita kesempatan sehingga kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita di saat ini maupun kewajiban yang lainnya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi barokah kita semua. Allah masih berikan kita kesempatan berpuasa di bulan Ramadan yang di tahun ini. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal soleh amal ibadah kita. Salam dan salam disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, seorang hamba sangat mulia Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tauladan kita, uswah kita, yang Allah syariatkan tentang doktrin agama
syariatkan kepada beliau untuk diajarkan kepada kita semua tentang syariat Allah yang alhamdulillah hari ini bisa kita rasakan, yang disebut dengan nazulmatil ilmu. Hadirin subhanallah, ketika ayat Quran surah Al-A'la ayat 17 sampai 16 diturunkan yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Jadi ketika itu turun, Rasulullah SAW meresapi dengan begitu dalam. Beliau termenung, beliau menunduk sampai diriwayatkan meneteskan air mata. Beberapa saat setelah itu kemudian sahabat tanya, Rasulullah, kenapa Rasulullah SAW meneteskan air mata dengan wajah yang begitu sedih, begitu mendalam terkait dengan turun ayat ini? Rasulullah menjawab bahwa ini adalah ayat yang mengajarkan kepada kita tentang ada spekulasi-spekulasi yang akan datang. Ayat ini mengajarkan kepada kita saat ini dan ribuan tahun yang akan datang. Ketika beliau bersabda 1400 tahun yang lalu, jadi kita sudah di tahun yang hampir dekat dengan Masa saat ini. Beliau bersabda ini merupakan satu doktrin yang mengajarkan kepada semua bahwa akan datang di mana umatku sangat mencintai 5 hal dan kemudian mereka lupa akan 5 hal. Beliau mengatakan bahwa sa'atu zaman ala ummati yuhibbun al-khamsah wa yansawun al-khamsah. Nanti akan datang di mana pada masa umat akan sangat mencintai 5 hal, 5 hal tadi. Ini adalah sabda beliau ketika menerima konsekuensi dari ayat yang tadi. Bal tu'thiruna hayatad dunya, kemudian akan terima manusia lebih cenderung pada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, sungguhnya sebenarnya akhirat lebih baik dan lebih abadi daripada dunia ini. Nabi menjelaskan tentang 5 hal tadi. Al-ula, yang pertama adalah yuhibbuna ad-dunya wa yasawna al-akhirah. Pemirsa rahimakumullah, saat ini kita memperhatikan kehidupan dunia ini, bahwa tidak ada kehidupan yang seperti dulu. Zamannya sudah berubah, masanya berubah, waktunya berubah. Tidak ada manusia yang hidup sederhana seperti zaman dulu. Dunia di mana-mana, sampai di Indonesia sampai negara yang lainnya, mengalami perubahan yang begitu fatal, perubahan yang begitu drastis, sehingga akibatnya kepada semua penduduk negaranya pun mengalami perubahan yang sama. Lihat kehidupannya. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk ibadah pada Allah, bukan tujuan kehidupan ini. Jangan dijadikan sebagai hidup ini mencintainya kemudian kita lupakan akhirat. 24 jam Allah berikan dalam sehari semalam. Hitungannya kalau dikurangi dengan kegiatan kita hanya berapa jam saja. Dari tidur sampai tidur lagi Allah berikan kita 24 jam. Hanya Allah minta 5 kali 5 menit saja untuk kita mengabdi kepada Allah ketika kita ukur kewajiban kita. Subuhnya 5 menit, zuhur 5, asar 5, maghrib 5, isya 5, hanya itu yang Allah minta. Tapi apa yang terjadi saat ini? Manusia lupa akan kehidupan akhir yang sangat abadi, yang tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. In khairun khairun, in syarrun fasyarrun. Kalau manusia dalam keadaan yang baik, mengerjakan amal soleh, amal ibadah, amal jariyah, kemudian nanti Allah berikan balasan yang baik, maka akan terus berjalan sampai tidak ada ujung daripada perjalanan ini. Inilah akhirat. Sebenarnya kalau manusia dalam keadaan yang tidak baik, amalnya amal yang qabihah, maka Allah akan berikan ganjaran akan ketidakbaikan sampai terus berakhir dan tidak ada akhirnya dalam kehidupan akhirat ini. Yang tadi dimaksud dalam ayat wal akhiratu khairun wa abqa. Saat ini manusia hidup dalam penggelimangan harta,
Mereka terus mencari dan tidak akan pernah puas dengan harta ini. Jadi, ibaratnya seperti orang yang minum air laut, semakin banyak mereka minum, semakin haus mereka. Lihat kehidupannya. Dan hampir kalau kita melihat keadaan saat ini, orang cenderung lupa akan kehidupan akhirat yang pasti. Hadirin, ibarat orang berlomba. Ketika kita sudah melampaui atau start dari awal, maka kita pasti akan lebih dekat dengan finish. Ini kita sudah masuk ke dalam suasana pertengahan antara finish dan startnya. Maka mari, dunia ini hanya sementara. Dunia hanya kita jadikan sebagai untuk ibadah kepada Allah. Kenapa sih kita adalah abdun ini? Abdun substansinya adalah orang yang menghambakan diri kepada Allah tanpa mengharapkan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya punya kewajiban ibadah, kewajiban bermuamalah dengan baik, dengan soleh. Allah mau memberi atau tidak urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan hak kita untuk menuntut kepada Allah. Bayangkan ketika kita melihat keadaan dunia saat ini, Allah berikan segalanya. Allah menganugerahkan apa yang kita minta, bahkan yang belum pernah kita minta. Kita melampaui batas kehidupan kita. Kalau dulu orang berpikir tentang besok pagi akan makan apa, sekarang tidak. Besok pagi akan buat apa dengan apa yang didapatkan pada hari ini. Maka saat ini kita mengingat Rasulullah SAW mengantisipasi itu agar jangan kemudian kita lupa akhirat. Dengan lupa kita akan kehidupan yang abadi akan kelak di kemudian hari. Sebab saat ini kita sudah berada di akhir masa. Dekat yang usaha, semua terpampar, semua terhampar. Semua kita bisa lihat yang dulunya tidak mungkin sekarang menjadi mungkin. Yang dulu mustahil sekarang menjadi kenyataan. Ini fakta kehidupan kita. Sehingga Rasulullah SAW ketika menikmati yang tadi dan menyampaikan apa yang dimaksudkan tadi, beliau merasa terharu, beliau meneteskan air mata. Dan Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah apa lagi selain itu? Yang kedua adalah yuhibbunal khalqah wa yansawna al-khaliq. Manusia di akhir zaman nanti akan lebih cenderung suka dengan ciptaan Allah, tapi lupa akan yang menciptakan hal itu. Subhanallah, saat ini kita lihat di TV yang tertontonkan adalah kehidupan yang euforia. Hampir perbedaannya hanya persentase kecil sekali. Ketika kita melihat ada tausiah, ada pengajian, ada hafiz. Selebihnya adalah tonton-tonton yang euforianya lebih tinggi daripada nasihat-nasihat yang tadi. Jadi Allah sudah berikan segalanya untuk kita. Sungguhnya kalau kita melihat dalam kehidupan yang Allah berikan apa yang ada dalam diri kita, sudah alhamdulillah. Bayangkan Allah berikan kita bernafas dengan normal. Kalau tidak, berapa satu tabung oksigen harganya? Allah berikan kita melihat dengan normal. Kalau tidak, berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk menormalkan penglihatan itu? Allah berikan kita pendengaran yang normal. Allah berikan kita pergerakan hati, pergerakan kaki, tangan yang normal. Allah hanya minta, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adabi lasyadid. Persoalan dalam bagian implementasi syukur ini yang penting. Tidak hanya kita bersyukur dengan i'tiqad saja. Tidak hanya kita bersyukur dengan qaul saja. Tapi iltizam kita, istiqomah kita terhadap apa yang Allah berikan ini harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Allah berikan kita kesehatan, maka manfaatkan kesehatan untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesempatan, maka jadikan kesempatan sebagai sarana ibadah agar kita diberkati dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah Khalik jangan kita lupakan. Karena suatu saat nanti Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, kullu syai'in halikun illa wajhah. Kalau sudah berhenti, putus aktivitas duniawi kita,
Kalau sudah berhenti dan putus aktivitas dunia ini, nanti Allah akan berfirman, kullu syai'in halik illa wajhah. Semuanya akan hancur, semuanya akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekuasaan mutlak Allah yang maha segala pada kehidupan kita. Kemudian ketiga, manusia saat ini adalah cenderung yuhibbuna at-tauba yuhibbuna ad-dunuba wa sawda at-tauba. Saat ini manusia cenderung melakukan perbuatan dosa dan bangga dengan dosa-dosanya. Subhanallah, masya Allah. Jadi khamr mereka bangga, judi bangga, zina bangga. Sesungguhnya yang persoalan mendasarnya adalah bagaimana reaksi kita pada dosa yang kita lakukan. Jika insan ma'ata wa nisyanatul murah, tapi reaksi kita ketika kita melakukan dosa itu yang penting. Agus dulu berkomunikasi dengan seorang temannya, membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW, bahwa sungguhnya temannya mengatakan, Gus, ini kepada Gus itu dulu, Gus, sesungguhnya kita kalau tidak Nabi Adam salah memakan khuldi, seharusnya kita di surga saat ini. Lalu, ya kenapa Nabi Adam makan buah khuldi? Kenapa Nabi Adam melanggar aturan Allah, larangan Allah? Dan sampai saat ini kita berada di dunia. Gus Dur bilang, persoalan khuldi itu adalah sarana. Nabi Adam makan tidak bukan ukurannya. Yang jelas bahwa Allah berfirman, Allah menciptakan khalifah fil ardh bukan fil jannah. Maka fasilitas yang dilakukan oleh Nabi Adam makan khuldi hanya sarannya sebelum sampai di dunia ini. Persoalannya adalah bagaimana Nabi Adam menyikapi perbuatan salahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat pertama yang keluar dari lidah Nabi Adam adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini sekarang yang harus kita jadikan sebagai fasilitas hidup kita. Enggak ada yang sempurna. Ucapan terlalu banyak keliru, perbuatan terlalu banyak pun salah. Hati yang terlalu banyak berpikir pun keliru. Perasaan dan fikir harus setara. Kalau tidak, maka ini sering menimbulkan hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Jadi hati yang salah menerka terhadap orang lain, hati yang salah mengira perbuatan orang lain itu juga merupakan dosa yang harus kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting adalah bukan hanya yuhibbuna at-tauba yuhibbuna ad-dunuba, tapi yuhibbuna taubah yang harus kita jadikan sebagai ukurannya. Wasari'u la maghfirah min rabbika wa jannatin 'alas samawati wal ardh. Bersegeralah kita untuk ke rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kira sudah saatnya. Saat ini kita Ramadan, Allah ciptakan dengan berbagai macam barokah. Ramadan ciptakan dengan berbagai macam rahmahnya, idku minan narnya, maghfirahnya. Maka jangan kita terlalai dengan kehidupan ini. Jangan kita takut untuk menjemput rahmat Allah. Jangan ragu untuk menjemput maghfirah Allah. Allah Maha Ghafurur Rahim. Jadi segera kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa apa yang menjadi perbuatan-perbuatan salah dan dosa kita Allah ampuni. Terlebih ini merupakan bulan maghfirah dan bulan rahmah, juga termasuk itu benar. Yang keempat adalah yuhibbunal mal wa yansawna hisab. Saat ini manusia akan cenderung berlomba-lomba mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta, tapi mereka lupakan zakatnya, lupakan perhitungannya, prosentasenya berapa yang dikeluarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan seandainya kata pun mereka diberikan Allah hidayah untuk berzakat, banyak yang hanya mempertontonkan zakat di hadapan orang banyak. Ini persoalan juga. Padahal dalam sebuah hadis Rasulullah SAW jelaskan bahwa yang namanya orang terbaik insyaallah itu adalah ar-rajulu bisadaqatin fa akhfa
Bagi seorang yang bersedekah dengan sedekah yang sungguhnya kemudian disembunyikan di hadapan orang lain. Saat ini Masya Allah, kita lihat di televisi, kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, di perbandingan dulu dengan sekarang jauh sekali. Kalau dulu transportasinya orang, sepeda paling mahal, sepeda sebenarnya paling canggih. Sekarang sepeda motor sudah tidak bernilai. Lihat, ini betapa banyak orang-orang melakukan tindakan itu kemudian dijadikan sebagai cara untuk menghindarkan diri dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya tidak. Seharusnya jangan. Mari kita jadikan sebagai sarana apapun yang Allah berikan kepada kita sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah. Orientasinya adalah seperti itu. Karena kita akan pasti sampai kepada finish tadi. Meskipun ada yang saat ini baru merangkak dari start, ada sudah sampai seperempat jalan ke start finish, ada setengah finish, ada sampai menjelang finish. Yang jelas hidup ini pasti akan menemui ajal, batas kehidupan ini. Di kulli syai'in ajal, fa idza ja'a ajalun yastakhirun sa'atan wa yastaqdimun. Ya Allah firmankan semua ada batas. Ajalul ghani al-faqir. Jadi batas kaya itu adalah miskin. Ajal derajat tinggi, pangkat tinggi adalah rendah. Batas sehat adalah sakit. Jadi semua ada batas. Oleh karena itu maka mari kita jadikan sebagai sarana sekali lagi apa yang Allah berikan kepada kita sebagai fasilitas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling akhir adalah yuhibbuna al-qusurah wa yansawna al-fakhfar. Manusia di akhir zaman sabda Nabi sebagai sebuah prediksi beliau, nanti akan mereka suka sangat mencintai gedung-gedung tinggi, bangunan-bangunan megah, tapi mereka lupa akan fakhfarah. Mereka lupa akan akhir dari kehidupan dan rumah yang paling abadi. Dan rumah terakhir dari kehidupan itu kuburan. Hanya 1 kali 2 meter. Semua sama. Mau kayanya triliun miliar, mau kehidupannya semegah apapun, nanti akan berakhir dengan fakhfarah. Mau gagahnya seperti apa, cantiknya seperti apa, akan berakhir nanti dengan fakhfarah. Oleh karena itu maka pada kesempatan kali ini saya berpesan untuk kita semua, jadi mari kita jadikan fasilitas Allah di dunia ini yang diberikan kepada kita semua, fasilitas hidup ini, jadi pakaian kita, makanan kita, semuanya sebagai sarana mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebagai sarana untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah. Sebab saat ini tidak ada pilihan, tidak ada cara kita menjauh dari Allah, dan tidak ada alasannya, karena kita akan berujung pada akhir, yaitu di akhir kehidupan kita. Nah, jadi mudah-mudahan di kesempatan sore hari ini kita diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala, taufiknya, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban ainiyah kita, kewajiban-kewajiban kifayah kita untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita dijadikan sebagai Allah hamba yang muttaqin, sebagai fasilitas dari puasa yang Allah berikan kewajibannya tahun ini. Jadi demikian, mudah-mudahan dengan barokah untuk kita bersama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah tadi kajian Ramadan yang telah disampaikan oleh salah satu dosen Institut Agama Islam Qamarul Huda Baku. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kita semua, dan apa yang kita laksanakan ini bisa tercatat sebagai amal ibadah buat kita semua. Akhirul kalam, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.